mentok mah marip sampai maghrib. lelah. Ya. Wes sampai lelah wes. Ini 2 mager dapat masjidnya langsung beli dulu itu. Wes Pak tidur saya di ngos apa berarti sampai meneruskan zikir itu ngos-ngosan Allah. Itu ada sebelah masjid itu. Pertama sih kayaknya cuek-cuek saja. Kan dia itu istrinya masak, pintunya aja ditutup. Wah, ini enggak. Ternyata setelah kita sholat maghrib itu disuruh mampir ke rumahnya. Kasih rokok, buatkan minuman, buatkan mie, makanan, wah kok itu keluarkan makanan. Lah itu kita jangan bersangka buruk pada orang juga menilai dari pesan kedua itu berprasangka dulu. Pertama soalnya kan lihat coba gitu. Coba pintu ditutup ditutup semua kan. Kita wah orang kondusif ya. Ternyata itu juga kayak di lulu bahasa orang Jawa itu di kanan itu dicuruk makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi bersama channel Kendelireng. Kepada penonton, pemirsa setia channel Kendelireng, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesetiaannya di channel ini. Semoga para penonton, pemirsa semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, tambah rezeki, dan dimudahkan semua urusannya. Kepada penonton, pemirsa channel Kendelireng, kali ini saya ditemani sama 2 orang, yaitu Pak Agus sama Mas Andi ya. Pak Agus ini adalah salah satu dari pemilik channel Lawang Sewu, Padepokan Lawang Sewu. Dari keduanya merupakan jamaah dari wilayah Semarang. Beliau ini pagi ini usai menjalankan amaliyah gembelnya yang ke-41. Kita nanti akan bincang-bincang sama mereka bagaimana perjalanan mereka selama 41 hari, apa yang mereka temukan, apa yang mereka dapatkan, apakah mendapatkan kebahagiaan, suka dukanya di mana. Kita akan lihat, kita akan dengarkan kisahnya dari mereka. Monggo Pak Gus, diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Agus Siswoyo dari Semarang. Alhamdulillah hari ini masih diberi kesehatan, kelancaran dalam perjalanan kami dalam 41 hari ini. Tak kurang suatu apapun, selamat sampai di majelis lagi. Alhamdulillah wa syukurillah diberi kesempatan untuk menjalankan amaliyah kewakilan ini. Mudah-mudahan jamaah-jamaah yang lain bisa mengikuti jejak untuk menjalankan amaliyah ngedan. Amin. Monggo Mas Adi. Sampaikan saja, nggak usah malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Yadarmuji, jamaah dari Semarang, Majelis Ariyadah Semarang. Saya menemani Pak Agus itu amaliyah dari guru kami itu Medan.
suluk ya, 41 hari dengan beliau Pak Agus. Mungkin dari Pak Agus dulu bisa cerita untuk perjalanan. Apa bareng juga nggak apa-apa, bareng-bareng aja biar lebih santai gitu. Serah apa santai kok ya ngono awakmu sing letakkan betul nggak apa-apa. Dengeran monggo Pak Agus. Kemarin jalan mulai dari mana ke mana arahnya? Kita pertama kali kan kita bimbingan kepada Gus Ridwan ya, soal untuk menjalankan wilayah ini biar bisa lebih baik kan. Karena dalam yang Pak Gun, mohon maaf suaranya masih banyak kekurangan dalam jalan lebih baik, dan pesan beliau itu kan jalan selatan Pak, pokoknya sampai cepat, pokoknya sampai sekuatnya pokoknya sampai lelah pokoknya jalan. Kita berangkat pagi biar paling jauh-jauhnya dari pagi jam 5 itu setelah sholat subuh kita langsung trek jalan terus sampai ke sana jam 9. Jam 9 kita istirahat sebentar. Setelah itu lanjut lagi sampai Tanggungan, kita bermalam di Tanggungan. Terus kita rencana saya mau ke Cilacap, tapi sampai di perbatasan Bumi Ayu dan Banyumas itu, di daerah Pakunjan itu, ya, dingin sekali, anginnya kencang sekali, dingin sekali, nggak kuat, nggak bisa tidur bahkan. Akhirnya kami memutuskan untuk turun lagi. Ke Bumi Ayu lagi. Turun lagi Bumi Ayu lewat Lingkar. Setelah lewat Lingkar kita berpisah kami berdua. Saya istirahat sebentar itu di perempatan lampu merah. Saya duduk. Senderan itu Mas Andi dikira itu saya melek. Dia pamit jalan dulu mau cari sholat atau masjid. Ternyata saya tidur. Jadi dipamitin nggak tahu ya? Nggak tahu kan. Bangun itu nyari nggak ada. Orangnya mana ini aku? Di mana ini? Saat cari sampai Lingkar habis nggak ada. Nggak ketemu. Wah, saya tungguin lama itu nggak ketemu sampai saya itu akhirnya saya nyegat di setelah pertigaan itu lampu jalan sedikit ada tempat tidur, saya tidur di jalan itu biar dia nanti kalau lewat tahu gitu. Sampai sore nggak lewat-lewatnya. Ya udahlah, saya putuskan sampai maghrib, terus sholat maghrib di itu masjid yang terakhir di sebelum pertigaan itu di Lingkar. Saya turun lagi. Tahu-taunya itu dia di depan toko. Pak. Dia entah kemana ya, orangnya dian aku. Itu hari keberapa Pak? 11 itu. Oh 11. Hari ke-11 kita pisah pertama itu. Kita berpisah itu sampai 4 kali. Yang pertama itu sampai berapa hari? 1 hari nyampe? Enggak, ya pokoknya sore ketemu. Pokoknya pagi. Oh pagi hilang, sore ketemu. Sore ketemu. Jadi malam bisa bersama gitu. Jalan lagi, ada orang itu tukang parkir di daerah apa sini, terus dikasih makanan. Maaf. Ya mau jalan aja ke bawah. Kembali kok kita tak lewati yang tadi dari kita lewat Jatibarang kan. Lewat Jatibarang, kalau kembali lewat Jatibarang nanti kan wah ketemu lagi nanti yang ngasih kan nggak enak. Kita lewat Linggapura. Jalur Linggapura, naik terus nyampe sampai Bumi Jawa itu. Bumi Jawa. Bumi Jawa. Bumi Jawa itu daerah mana? Tegal Selatan. Oh, Tegal Selatan. Tegal Selatan itu yang nanti kalau ke timur itu kan tembus ke Guji. Nah, di dalam perjalanan itu ada terjadi keanehan. Apa itu? Setelah kita sholat isya waqiahan, padahal itu turun hujan. Waktu itu sholat di masjid? Musola. Oh, di musola. Nah, di sebelum musola itu ada pos ronda.
Alhamdulillah ini ada pos roda nih, bisa untuk tidur malam nanti gitu. Nah, kita mau turun itu tahu-tahu ada orang itu berdiri di depan pos itu ngeliatin ke musolanya itu. Orang itu berdiri di depan pos ngeliatin musola. Ke musola, padahal entah apa yang dia lihat, padahal kita belum kelihatan, kita masih di emperan itu. Sengaja ngumpet dulu, itu kok nggak pergi-pergi, padahal kita selalu tidur. Terpaksa kita, padahal itu masih gerimis itu. Kita jalan ke pos, dia ikut jalan ke pos. Terus sebentar dia nongani rokok, sebelah ada angkringan, ditawari kopi. Nah, di depan lagi ada nasi goreng, kok tawarin nasi goreng. Nah, anaknya setelah membelikan nasi goreng itu orangnya terus nggak mau bicara sama kita lagi, langsung dia pergi aja gitu. Jadi kayak yang terjadi anaknya itu kok kayak menyambut terus memberikan makanan terus tinggal pergi gitu. Anaknya seperti itu laki-laki orang masih orang tua gitu ya, 55 lah. Anaknya kan di situ kok dia itu berdiri dan melihat ke musola, padahal dia belum tahu kita. Itu seperti ini ya, kayak ada yang mengantarkan gitu, kayak orang tahu gitu. Kayak orang tahu kan gitu. Lihat itu, satu guna agak lama dulu lah biar pergi, nggak pergi ya, sakit itu terpaksa ke pos kita. Terpaksanya harus keluar ya, ditunggu diinceng, nggak pergi kan gitu. Takutnya nanti dicurigai ini. Padahal itu soalnya hujan, bukan cuaca terang, masalahnya hujan. Kok dia seperti menyambut itu pertama itu. Ya kan. Terus besoknya kita naik terus kan sampai gunung. Gunung itu di gunung-gunung itu kan kabut kan nggak pergi-pergi. Asik kita lihat pemandangan. Itu di daerah mana, Pak? Sebelum Bumi Jawa. Sebelum Bumi Jaya, masih daerah sini berarti. Sumbaga itu. Di sana Sumbaga. Di bukit itu. Kita tungguin agak siang kok kabutnya hilang. Akhirnya kita naik. Setelah sampai atas, ternyata di atas itu terang kan. Ternyata memang kabutnya itu nggak pergi di bawah. Maksudnya kan pegunungan gini terus di bawahnya gini ya. Bawah pegunungannya kan. Ternyata itu kabutnya nggak pergi. Umpamanya kita nggak jalan ya mungkin sampai berhari-hari di situ. Nggak jalan-jalan. Itu hanya jarak 2 pal itu sudah nggak kelihatan. Jadi ada orang pakai motor jalan itu kayak orang menghilang gitu. Ya api ya. Sun kayak di film-film menghilang gitu. Suasana. Itu sering terjadi kalian itu. Terus kita jalan sampai di Bumi Jawa, kita turun, kita ketemu itu ada apa itu kayak Lindu Aji cabang. Padahal Pak sini Pak, ngopi dulu. Ditawarin kopi. Saya tahu ini Bapak nggak edan. Kasih kopi terus sama ketela pohong rezekinya alhamdulillah lah, semuanya dapat, ada yang dimakan. Sehari belum makan. Nah itu Mas Rahmat. Terus setelah itu kan ternyata dia gurunya daerah Meranggen. Ya, sampai Meranggen. Gurunya dia itu ternyata orang Meranggen. Gurunya yang orang Lindu Aji itu orang Meranggen. Nah, terus berarti kan agak dia tahu dekat Semarang kan, dekat tempat saya juga paling 20 kilo dari rumah saya. Dia tahu daerah Semarang. Cuma saya nggak jawab banyak-banyak, hanya seperlunya saja. Ini Bapak ini pasti punya padepokan ya? Mendirikan padepokan ini. Ya tahu kalau mau padepokan. Ya dia kan kayaknya kan pelaku spiritual juga. Bisa. Akhirnya kita izin, setelah jalan lagi dibawain pisang sama. Mau jalan itu dibawain pisang. Pisang satu sisir ya. Agak jauh kita makan lagi sekuatnya. Nah itu hampir maghrib.
Nah, kemarin kita di gunung-gunung kan itu, waduh ini kemalaman di gunung ini gawat ini. Tadi kok gunung-gunung terus? Gunung-gunung terus kan, gunung bukit-bukit gini-gini terus itu. Terus ketemu anak-anak itu, Pak kalau di sini nggak ada perkampungan, jauh kan. Itu dilala ada jalannya longsor, disuruh balik lewat jalan kampung-kampung, tapi tembus juga nanti ya pokoknya yang ke arah Kali Bakung gitu. Sampai kemarin alhamdulillah dapat masjid di puncak gunung itu, bagus sekali itu, masjid di kampung tapi unik sekali, bangunannya unik, catnya unik, terus pokoknya wah sampai kedinginan masjidnya sangat bagusnya. Nah sekarang Mas Andi nih gimana nih? Biar tidak diceritakan semua sama Pak Agus, sekarang Mas Andi yang cerita. Lanjutannya Ya, kalau saya sih memang itu untuk perjalanan Sulu ini memang itu memperbaiki ya, istilahnya untuk yang kurang-kurang yang dulu. Oh yang dulu kurang 21 itu berarti ya? Mungkin yang istilahnya menurut kita itu hati kita itu kurang plong ya, ini diplongin saja. Ini dibikin totalitas semua ya, tanpa batas lah ini. Ini benar-benar ya kita maksimalin lah. Insya Allah ini untuk amaliyah ini mungkin khusus untuk saya pribadi, mungkin semoga menjadi barokah. Amin. Buat kita untuk jalan berikutnya itu supaya biar tambah kuat, fighter gitu. Ya. Menghadapi kehidupan juga lebih kuat semuanya lah. Ini memang perjalanan Sulu ini memang beda saya daripada yang lain. Ya, saya bikin maksimal lah. Ya menurut saya pribadi lah. Kalau raga ini memang itu batasnya, dia itu tingkat kelelahannya itu memang kondisi segini ya saya maksimalkan segini. Kalau dia masih mampu ya saya otomatis saya maksimalkan lagi. Ya kalau saya sih ngukur raganya ya. Seberapa kuat dia itu pokoknya harus saya maksimalin lah untuk raga. Dan untuk batinnya ya hari demi hari itu memang istilahnya amat berkesan lah. Satu sisi kita mendapat ujian, di satu sisi lagi dari ujian itu kita bisa menambah ilmu juga, menambah wawasan, ya. Menambah sesuatu yang mungkin dari sebelumnya itu menurut kita kurang, itu kita di dalam medan 41 ini kita bisa maksimal, ya semaksimal mungkin lah. Ya kalau memang itu ada sesuatu di depan itu cerita di situ, kalau saya ambil hikmah untuk pelajaran saya pribadi, untuk hati saya pribadi, untuk bisa menata untuk kedepannya itu bisa lebih kuat. Emang dalam perjalanan ini semuanya itu memang berkesan. Dan mungkin untuk selanjutnya ya akan terus saya usahakan untuk bisa semua itu menjadi barokah. Amin untuk semua lah. Mungkin untuk nanti dalam sesudah perjalanan pulang ini
mungkin nanti di rumah bisa saya lakukan dan mungkin bisa saya untuk praktekkan ke orang rumah, orang sekitar, teman-teman juga, mungkin rekan-rekan majelis, mungkin ya ini untuk pengalaman, ini mungkin bisa nambah pelajaran untuk saya pribadi, mungkin juga untuk nanti saya untuk sharekan ke mereka, mungkin bisa menjadi pelajaran yang baik, bisa menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain ya. Terus selama perjalanan ini berdua apa dukanya? Apa pernah berantem, apa pernah terpisah kalau gara-gara makanan aku gak kebagian nih? Pernah nggak terjadi seperti itu? Pernah, itu memang seringnya itu pisahnya itu memang satu sisi itu mencari masjid untuk musola ya. Mungkin untuk perjalanan ini kan untuk saya pribadi memang saya maksimalin tuh untuk pagi itu lepas subuh lah. Lepas subuh kita lihat dulu matahari untuk bisa terik sedikit, terus kita jalan. Kita jalan itu biasanya jam 10 itu aspal ya. Kita kendalanya kan aspal itu udah meleleh ya. Itu kita kan kaki itu nggak kuat. Kalau aspal meleleh, kita terjang pasti kaki melepuh lagi. Berarti kakinya sempat melepuh ya kemarinnya? Ya kebetulan saya masih apal lah, masih ngapal, jadi nggak yang itu. Memang antara jam 10 sampai jam mungkin mendekati asar, itu mungkin aspal itu masih meleleh terus. Tapi pernah adu argumen nggak? Saya kepengen masih kepengen jalan nih, salah satunya udah kepengen istirahat gitu. Ya memang sering lah di situ memang cari masjid untuk istirahat. Terus mengantisipasinya kalau terjadi perdebatan di jalan apa? Apa berantem, apa jodoh-jodohan, apa saling ngalah atau gimana? Ya memang kita ambil posisi lingkungan itu untuk istirahat itu memang yang sekiranya itu adem lah, yang mendukung ya, nyaman ya. Di bawah pohon, nah itu kalau di bawah pohon sama apa ya, kiranya itu kita berteduh di bangunan enak di pohon. Itu udaranya itu oksigennya itu lain. Kalau kita ngemper di ruko itu posisi panas, itu memang uapnya panas kan, itu akan semakin panas. Kalau kita misalkan istirahat di bawah pohon-pohon gitu kan, itu lebih dingin. Itu kan cuaca panas itu memang pengaruh. Ya memang seperti itu. Untuk biasanya untuk istirahatnya tuh kita cari yang sekiranya enak buat kita untuk istirahat itu sambil menunggu aspalnya tuh dingin. Ya, seperti itu. Kalau dari Pak Agus, waktu dulu ngedan dengan perjalanan 21 hari kan, yang pertama itu jangan berkesan, makanya kalau hidup itu jangan banyak beban gitu. Nah sekarang yang pas satu apa ini? Kan artinya kan lebih meningkat kan. Kalau dulu masih kesiran beban, jajan akeh beban, ngomong repot-repoti kan itu. Ya, itu masuk filosofinya kan gitu kan. Setiap perjalanan itu tiap harinya kan kita dapat pelajaran-pelajaran. Sesuai keadaan mungkin yang harus kita kita ambil manfaatnya itu. Saya yang terkesan itu ini yang memberi itu dulu itu yang memberi itu kan yang rata-rata itu agak berwajah wajah kasar. Ini kalau 41 ini yang memberi itu rata-rata itu wajahnya teduh-teduh. Kalau ibu-ibu kan kebanas itu direbutkan, kalau kebanas sedikit cukup itu. Tidak apa-apa, ini milihnya Allah, saya kan materiologis orang kalau itu, bahwa dia itu merasa tidak memiliki barang apa yang dimiliki itu. Padahal mereka yang di rumah yang masih tidak kalian merasa bahwa yang mereka miliki bukan milik mereka kan. Apalagi kita yang nggak milik apa-apa kan.
saya sampai Gusti itu bukan satu kali, beberapa dibeli waktu itu kan di warung di daerah. Kita kan dari Bawekan turun ke Selawi naik lagi ke Jatinegara, itu naik gunung lagi di Gunung Slamet berarti yang Belik itu kan Gunung Slamet. kita mengira Slamet itu kita. Nah, kan dari Jatinegara ke warung betul ibu itu pagi. Saya ngopi minum saya ya aku tahu itu orangnya rata-rata itu ya itu teduh. Terus sampai dibeli itu nasanya nanas kita beli kebun-kebun. Nah, gitu kan di masjid itu ibu jualan nanas itu depan masjid itu. Ya, dipikir edan kok. Nah, waktu kita warung kasih nanas itu ini dia kasih bagus. Berarti itu ya di pas itu kan takbiran yang masih utuh rumah. Kasih di sirkuit ya. Oh itu temannya udah jual. Ditambah lagi dua bungkus lagi pada itu kan 10.000 dan kalau 4 itu berarti sudah 40. Bu ini kebanyakan Bu. Udah ini bukan milik saya ini. Saya menakas lagi ya Gusti ini kok yang ngasih ibu-ibu kok rata-rata bilangnya begitu. Ini miliknya Allah. Ya Allah Gusti ini wajah-wajah surga ini. Dia itu merasa tidak memiliki apa yang miliki pesan saya yang dapat itu. Padahal kalau dihitungkan kan untungnya itu berapa sih jualanan? Misalnya di 5.000 udah dikupas, 10.000 kan nggak buka. Nah, tetap klasik lah memberikan, bahkan tidak merasa memiliki itu sampai saya terus kita berjalan lagi kan sampai markas kita nggak dapat makan, sampai Purbalingga pun nggak dapat makan lagi. Kita masih makan nggak sore kita kan jalan sampai mentok marip sampai lelah. Wes sampai lelah wes. Ini 2 maker sampai dapat masjidnya langsung klik dulu itu. Yes, Pak tidur saya ngosok apa berarti sampai Pak meneruskan dikir itu kos-kosan Allah. Itu ada sebelah masjid itu. Pertama sih kayaknya cuek-cuek saja. Kan dia itu istrinya masak, pintunya aja ditutup. Wah, ini kan enggak. Ternyata setelah kita sholat maghrib itu disuruh mampir ke rumahnya. Kasih rokok, buatkan minuman, buatkan mie, makanan, wah kayak dikeluarkan makanan. Nah itu kita jangan bersangka buruk pada orang tukang menilai orang pesan kedua berprasangka dulu. Pertama soalnya kan lihat coba gitu. Pintu ditutup semua. Kita wah orang kondusif. Ternyata itu juga kayak di lulu bahasa orang Jawa itu di makanan itu dicuruk makanan. Baru setelah sama itu kas 2 bungkus itu ya ini masih mau dikuang lagi jangan. Ini kebanyakan jadi malah daging kebanyakan mas kita sedulur mas memberi rasus. Saya juga pernah dijalin ada itu masih ini apa itu terakhir di tua ya gitu disuruh dipaksa itu kita berhenti di masa itu karena diberi makan. Pokoknya saya sudah tua ini mau berbuat yang terbaik. Pokoknya saya setegah gitu. Wah itu udah ya Allah Gusti enggak kok pasti bilang saya tidak mau memilih. Ini kayak saya gitu. Apa saya banyak orang mengupload itu mungkin kan Pak Agus ada hal lain yang sirat atau tersimpan hati sampai itu menjadi berapa kan itu sini kan. Apa mungkin hal lain yang di Pak Agus yang sampai terucap kan dirasa di hati kan membeli sesuatu mengakui sesuatu yang padahal itu semuanya miloh kan baik gambaran berjalan itu sampai merinding kalau mengingat itu sambil dikir ya Allah sampai meneteskan mata air mata setiap orang yang tidak merasa memiliki itu. Mas Andi apa ini pesan teman atau bagi teman? Ya kalau saya tuh ini sebuah perjalanan ini kalau diambil hikmah itu kalau ada harta itu yang cukup, kalau ada waktu atau waktu luang ya itu kan mitra ya baik itu yang paling saya kesulitan dari perjalanan di ini
Itu arti dari sedekah itu bikin kita pertama itu kalau punya harta disedekahkan itu amal. Di dunia bahagia, di akhirat nanti juga mendapat pahala ya. Pahala dari Allah. Otomatis akan mendapat hadiah dari sebuah sedekah yang kita berikan ke orang lain. Di situ bisa mengambil hikmah dari sebuah sedekah. Memang itu amat sangat berkesan bagi saya itu. Dari orang itu memberi dan orang itu minta juga didoakan. Apabila nanti saya nggak ada, nanti saya bisa husnul khotimah. Sampai bilang nggak gitu juga kan orangnya. Ya, kalau saya ya itu sama-sama. Semoga Allah membalas semua nanti akan sama dengan setimpal. Ya saya terima itu. Semoga semua yang berikan, semoga barokallah. Ya, dan pemirsa, bincang-bincang kami di pagi ini bolehnya disambil sendiri apa yang mereka ceritakan, apa yang hikmah yang ada, hikmah perjalanan. Silahkan dari pemirsa sendiri menyimpan hikmahnya, apa manfaatnya, diambil, bisa dimanfaatkan dalam kehidupan kita untuk demi kemajuan bersama, untuk demi sebuah kehidupan lebih baik. Kalau dari Mas tadi itu berkisar tentang sedekah, kalau dari Pak Agus berkisar bahwa segala sesuatu itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Kalau dibuat jalan yang baik, ya insya Allah lebih baik. Itu dari kami, mohon maaf apabila banyak yang kurang pas atau kurang seperti dengan para penonton. Kami mohon maaf yang sebesar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.